Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang satu pembahasan ini adalah yaitu tentang al-wakalatu fil Islam. Hari ini kita akan membahas tentang wakalah di dalam Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang wakalah ini kan sebenarnya ini adalah di antara akad muamalah yang berkaitan dengan kerjasama. Jadi nanti dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang muamalah, ada muamalah yang bersifat sosial. Ya, bersifat sosial itu contohnya peminjaman. Itu pinjam meminjam itu sebenarnya dalam Islam itu adalah akad sosial. Sehingga di dalam pinjam meminjam maksudnya adalah pinjam meminjam itu adalah tidak boleh ada keuntungan di situ. Kemudian titipan juga hukum asalnya sebenarnya orang menitip sesuatu itu tidak ada kompensasi apapun kecuali akad sosial. Kalaupun mau ada kompensasi ya tadi jadinya ujroh, itu apa? Ya ujungnya adalah ujroh sewa menyewa jasa. Kemudian muqaddah, ketika kita menemukan barang di tempat umum yang tidak jelas pemiliknya siapa, maka itu kan juga sama. Ketika kita menyimpan barang tersebut, maka hukum asalnya adalah ya kita menyimpan barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, tentu hukum asalnya itu pun tidak ada kaitan dengan upah di situ. Kemudian ada juga wakaf. Wakaf juga sama, akad sosial di situ. Nah, di dalam akad sosial juga nanti ada yang disebut dengan akad kerjasama. Artinya ini adalah terjadi antara dua belah pihak, terjadi kerjasama. Contoh syarikat atau syirkah. Syirkah ini kan kerjasama, bisa juga mudharabah. Ada syirkah dengan mudharabah itu ada perbedaan walaupun ada kesamaan. Kemudian gadai ini kan sebenarnya akan kerjasama juga, ya. Kemudian juga wakalah dan hawalah. Nah, hari ini kita coba akan membahas tentang wakalah, sebagaimana ini pun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sehingga di dalam kitab Bulughul Maram ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau membahas tentang wakalah, itu beliau menyebutkannya adalah bab syirkati wal wakalah. Nah, sekarang kita akan bahas kaitan dengan wakalah ini, bagaimana hukum wakalah di dalam Islam. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang wakalah ini kan berasal dari wakalah ini secara bahasa bermakna al-hifdzu. Jadi wakalah ini secara bahasa adalah al-hifdzu. Artinya apa? Pemeliharaan atau penjagaan. Itu kalau kita berbicara tentang wakalah. Jadi wakalah ini adalah penjagaan. Jadi wakil, makanya disebutkan kalau di antara Asmaul Husna itu kan al-wakil. Kenapa Allah tersebut al-wakil? Karena kita menggantungkan sesuatu kepada Allah dan Allah lah yang menjaganya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan di antaranya begitu. Maka disebut dengan tawakal. Kenapa tawakal itu? Kita berikhtiar semaksimal kemampuan kita, kemudian berdoa kepada Allah, dan hasilnya kita gantungkan kepada Allah. Artinya apa? Allah lah yang akan memberikan hasil dari semua ikhtiar yang kita lakukan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang al-wakalah. Wakalah itu secara bahasa adalah al-hifdzu. Nah, kata wakalah ini dibentuk menjadi al-wakil yang makna sudah sepadan dengan kata wakil dalam bahasa Indonesia. Jadi dari kata wakalah kemudian ada yang disebut dengan al-wakil. Dalam bahasa kita wakil itu memang wakil. Makanya ada gubernur, ada wakil gubernur. Ya, hukum asalnya memang wakil gubernur itu adalah mewakili gubernur kalau gubernur tidak bisa. Wakil bupati, wakil wali kota, ya dia hukum asalnya adalah
yang menggantikan wakil, ya, wali kota atau bupati ketika tidak bisa, maka disebut dengan wakil. Ini, nah salah satu asmaullah adalah namanya adalah al-wakil. Ya, itu adalah kalau kita berbicara tentang al-wakil. Nah kemudian dari kata wakalah ini muncullah yang disebut dengan at-tawkil. At-tawkil itu apa ya tawkil tersebut? Tafwidut tasarruf ilal ghaib. Jadi dari wakalah kemudian wakil kemudian ada tawkil. Tawkil itu adalah mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain. Itu adalah, jadi wakalah itu nanti maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mewakilkan pekerjaan kita kepada orang lain. Nah konteks kaitan dengan wakalah nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita berbicara tentang wakalah ini. Dan kalau kita berbicara tentang wakalah di hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang wakalah di hari ini, maksudnya adalah kita mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain, itu dalam bab muamalah hari ini cukup banyak Pak kita melakukannya. Sebenarnya sekali lagi adalah hari ini kalau kita berbicara tentang wakalah, itu wakalah di hari ini sebenarnya kita sangat banyak melakukan wakalah ini dalam konteks keseharian kita. Ya, di antaranya mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kaitan dengan wakalah itu contoh aktivitas sehari-hari, ya, kaitan dengan wakalah di hari ini Bapak Ibu, di antaranya ketika kita menggunakan aplikasi untuk membayar kewajiban kita. Contoh Bapak Ibu, kalau kita membayar listrik Pak, kan kalau dulu di kampung saya kalau bayar listrik nitip KKUD, karena mungkin KPLN jauh ya. Nah KKUD, jadi bayar listrik itu kami di kampung kami dulu di KUD. Nah terus ke KUD itu jauh, dalam konteks jauh nggak jauh-jauh banget sih. Cuman apa? Akhirnya apa? Nitip pembayaran listriknya kemana? Kadang di RT itu suka ada yang nagih, tapi nagih itu bukan nagih bayar listrik itu. Siapa yang mau nitip? Bayar lagi dia, nanti ada jasa kan, itu kan mewakilkan. Nah untuk hari ini Pak, pembayaran listrik itu menggunakan apa? Ya kan menggunakan aplikasi kan. Bisa pakai rekening bisa jadi kita Bapak Ibu pakai mobile banking atau mungkin pakai aplikasi digital yang lainnya. Ini kan sebenarnya mewakilkan. Harusnya kita yang datang ke PLN untuk bayar listrik. Tapi apa? Tapi kita wakilkan kepada platform tersebut membayar ke. Kan ketika kita bayar ke platform itu kan sebenarnya tidak langsung ke banknya kan, memang tidak langsung ke PLN-nya, tapi kita bayar ke dia nanti membayarkan ke ke PLN tersebut. Ini contoh Pak. Hari ini Bapak Ibu kadang kalau beli makan itu kadang suka melalui apa? Pembelian makan itu sekarang pakai aplikasi kan? Ya ada food gitulah ujungnya ya. Ada Shopee Food, GoFood, apalagi GrabFood, ada pokoknya nama yang itulah. Nah, sebenarnya kan saat memesan makan lewat aplikasi, kurir menjadi wakil kita untuk mengambil dan membawa makanan dari restoran. Itu kan sebenarnya apa? Itu wakalah. Ya, cuma nanti wakalah itu ada yang sifatnya gratis, ada juga wakalah yang sifatnya adalah berbayar. Contoh lagi Bapak Ibu adalah ketika ada kasus hukum, kan ada pengacara. Tapi sanes pengacara itu pengangguran banyak acara bukan? Benten deui. Nah, ketika ada kasus hukum, pengacara itu kan sebenarnya apa? Mewakili orang yang berperkara. Ini adalah contoh kalau kita berbicara tentang wakalah ini. Jadi mendelegasikan satu pekerjaan kepada orang lain. Ini adalah kalau kita berbicara tentang wakalah ini. Nah, secara istilah para ulama mendefinisikan apa yang disebut dengan wakalah ini. Memang kalau kita perhatikan ada beberapa ulama mazhab ketika mendefinisikan kaitan dengan wakalah ini dengan beberapa definisi. Ya, jadi ketika mendefinisikan wakalah ini dengan beberapa definisi. Di antaranya adalah mazhab Hanafiyah mengatakan iqamatul ghairi maqama nafsihi fi tasarrufin jaizin ma'lumin. Yang namanya
Wakalah itu adalah mendudukkan orang lain pada posisi dirinya. Jadi kita nyuruh orang lain untuk menggantikan posisi kita. Dalam rangka apa? Fi tasarrufin jaizin, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu dibolehkan secara syariat, maklumin, dan pekerjaannya diketahui apa jenis pekerjaannya. Bapak Ibu Allah SWT, contoh kalau kita memperhatikan kaitan dengan pengertian ini, ketika Bapak Ibu kurban dititipkan ke panitia, nah itu kan contoh real kaitan dengan wakalah. Jadi Bapak Ibu mewakilkan untuk pembelian hewan kurban, penyembelihan, kemudian apalagi pendistribusian. Kan hukum asalnya kurban itu apa? Saya kurban, saya yang beli, saya juga yang menyembeli, saya juga yang membagikan. Tetapi mungkin karena keterbatasan kita, baik waktu dan lain sebagainya, kemudian kita wakilkan kepada siapa? Kepada panitia. Sehingga panitia itu ketika melaksanakan penyembelihan hewan kurban, panitia kurban itu hewan kurban bukan punya dia, tapi punya orang yang mewakilkan, tapi dia menduduki posisi seperti orang yang punya hewan kurban tersebut. Itu adalah kalau kita berbicara tentang wakalah ini. Dalam mazhab Maliki mengatakan niyabatul bihaqqin, yang namanya wakalah itu adalah niyabatul bihaqqin ghairi di imra'atin wala ibadatin, perwakilan atas orang yang punya hak selain penguasa dan selain dalam hal ibadah. Nanti kita akan sampaikan, tidak semua hal boleh diwakilkan kepada orang lain, apa? Li ghairihi fihi ghairu masyrutin bi mautihi, kepada orang lain dalam suatu masalah dengan tidak disyaratkan kematiannya. Ini adalah kaitan dengan wakalah. Contoh lagi, mazhab Syafi'i mengatakan taqwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Pemberian tafwid. Tafwid itu kan maksudnya pendelegasian oleh seseorang atas apa yang berhak dilakukan dan boleh diwakilkan kepada orang lain. Di sini disebutkan ada yang boleh dilakukan dan boleh diwakilkan. Di sini ada dua poin di sini. Agar dilaksanakan di masa hidupnya. Ini adalah kaitan dengan wakalah. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama tentang apa yang dimaksud dengan wakalah ini. Nah, berikutnya beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, kaitan dengan wakalah ini, maka wakalah ini apa landasan hukumnya? Jadi kalau kita berbicara tentang landasan hukum wakalah, apa landasan hukum wakalah ini? 4 landasan hukum wakalah ini. Pertama adalah ayat Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini adalah kaitan dengan wakalah. Kemudian yang ketiga ijma', konsensus kesepakatan para ulama, dan yang terakhir adalah dalil secara logika. Kebutuhan logis manusia akan bantuan orang lain. Tapi di antaranya kalau kita perhatikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Kita tahu Bapak Ibu, Ashabul Kahfi diceritakan bahwa mereka tidur berapa? 300 tahun lebih. Jadi mereka tidur berapa? 309 tahun. Nah, ketika tidur 309 tahun ini, kemudian kita berapa lama tidur? Kayaknya mungkin tidur kita sebentar. Maka akhirnya ketika itu seseorang di antara teman-teman yang 7 orang itu diminta untuk menjadi wakil atas yang lainnya untuk membeli makanan. Maka di sini disebutkan fab'athu ahadakum biwalidikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang peraknya. Artinya dia disuruh ke kota untuk membawa mata uang yang dia pakai sebelumnya. Maka mereka berpesan kepada yang pergi, tolong jangan ceritakan dari mana, siapa kita, dan lain sebagainya. Karena kan kenapa mereka lari ke gua tersebut? Menyelamatkan diri karena akan dibunuh oleh raja ketika itu.
Akhirnya apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Di sini Bapak Ibu, hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Ya. Falyatikum birizqin minhu, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Wal yatalattaf, hendaklah ia berlaku lemah lembut. Wala yushqiranna bikum ahada, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah ini kan wakalah sebenarnya. Kamu pergi ke kota, bawa uang ini, beli makan. Kemudian ketika di sana baik-baiklah dengan masyarakat yang ada dan jangan menceritakan apapun tentang kejadian kita. Ini kan mereka ketika itu mewakilkan kepada salah seorang. Dalam ayat ini pemuda Ashabul Kahfi mewakilkan salah seorang dari mereka untuk membeli makanan. Ini wujud wakalah dalam urusan jual beli yang telah dipraktekkan sebelum datang Rasulullah SAW. Sehingga salah satu yang diperbolehkan itu adalah dalam hal jual beli. Mungkin aplikasi sederhana hari ini ibu-ibu gimana? Ke pasar baru contohnya Bu ya? Atau model ke tukang sayur kan suka gitu. Ibu teh ke tukang sayur bilang ada temannya, mau kemana? Eta mereka pasar Kiara Condong. Atau di sini mah pasar apa yang kita? Kordon ya, kalau ibu ke pasar mana kalau balanya? Ke pasar Kordon atau pasar ya pernah ke pasar lah, Ranca Bola atau ke pasar mana lah? Ini kita makan pasar. Bareka mana Bu? Bareka pasar. Nitipnya, nitip naon? Mangmeserkeun contohnya sayuran apa gitu ya. Ini kan dalam konteks ini, dalam keseharian kita seperti ini. Maka ini adalah kaitan dengan ayat yang berbicara tentang ini. Termasuk contoh Bapak Ibu. Di dalam ayat lain itu disebutkan, contohnya adalah yang menjadi landasan ini sering juga disebutkan adalah ketika ada suami istri yang berseteru, suami istri yang sedang ada masalah, maka disebutkan dalam ayat fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika ada suami istri terjadi persengketaan, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Maksudnya apa? Kirim dua orang penengah dari masing-masingnya, atau satu yang dipercaya oleh mereka berdua. Iyurida islaha, jika keduanya ya bermaksud untuk mengadakan perbaikan. Maksudnya kedua hakam itu ingin mengadakan perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, Allah niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Ini adalah di antara landasan yang menjadikan bahwa wakalah itu dibolehkan di dalam Islam. Ya, ini adalah contohnya ketika dalam terjadi perselisihan. Ayat ini memerintahkan penunjukan hakam yang memiliki pihak yang mewakili pihak suami dan pihak istri ketika terjadi perselisihan. Ini adalah termasuk wakalah contohnya dalam hal rumah tangga. Bapak mata Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang wakalah ini ya, di antara wakalah yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam itu adalah di antaranya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya adalah kaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada siapa? Kepada seorang sahabat bernama Urwah al-Bari. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyuruh kepada Urwah al-Bari untuk melakukan sesuatu ini adalah kaitan dengan jual beli, urusan jual beli. Dalam kisah disebutkan Urwah al-Bari mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bidina, bahwa pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dengan membawa uang 1 dinar. Yashtari lahu udhiyatan, untuk membeli hewan kurban. Jadi Urwah al-Bari pergi dengan perintah dari Rasul untuk membeli 1 ekor hewan kurban dengan uang 1 dinar. Kemudian pastor lahu husnaini, Urwah al-Bari ini pintar, disuruh beli 1 dapat 2. Beli 1 dapat 2. Subhanallah. Faba awahidatan, pas pulang yang 1 dijual ya, dengan uang 1 dinar, wa atahu bil ukhra, yang 1 lagi dibawa kambingnya tersebut. Jadi
Rasul ngasih 1 dinar, maka untuk membeli kambing. Pulang, apa yang dilakukan oleh Urwah? Ternyata Urwah bisa membeli 2. Ketika membeli 2 tersebut, akhirnya yang 1 dijual, dapat 1 dinar, yang 1 lagi tetap dalam kondisi kambingnya ada. Jadi 1 dinar jadi kambing plus uang 1 dinar, itu untung kan? Siapa yang untung? Urwah al-Baliki. Kalau lihat dari sini, fada'alahu bil barakah. Kemudian Rasul mendoakan kepada Urwah ini 1 keberkahan. Fi baihi, dalam jual belinya, fakana la yushtara at-turab la rabiha fihi. Bahkan Urwah ini Bapak Ibu saking dengan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW ini, semoga ya, kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapatkan keberkahan, dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya akan mendapatkan keuntungan pula. Ini adalah kaitan dengan Urwah al-Baliki. Hadis ini menunjukkan praktek langsung dari Rasulullah SAW ketika mewakilkan urusan pembelian kambing kurban kepada seorang sahabat bernama Urwah al-Baliki. Tapi apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Urwah al-Baliki? Urwah ketika mendapatkan keuntungan tersebut tidak diambil oleh Urwah. Kenapa? Karena tugas Urwah ketika itu membeli 1 ekor kambing. Sehingga tadi disebutkan Pak, dalam pengertian ini, dalam pengertian yang disampaikan tadi, bahwa apa? Bahwa pemberian delegasi oleh seseorang atas apa yang telah dilakukan dan boleh diwakilkan kepadanya agar dilaksanakan pada masa hidupnya. Ini kan dalam satu pengertian. Ada pengertian lain, perwakilan atas orang yang punya hak selain penguasa dan selain hal ibadah kepada orang dalam suatu masalah dengan tidak disyaratkan kematian, atau mendudukan orang lain dalam posisinya dalam rangka mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dan diketahui. Tugas Urwah waktu itu adalah membeli 1 ekor kambing. Udah itu aja. Ternyata Urwah dapat 2. Karena dapat 2, gimana? Uang yang 1 dinar itu dikembalikan kepada Rasul. Kenapa? Karena Urwah bukan cari keuntungan. Maka di sini Bapak Ibu berarti apa? Kalau kita diminta untuk tolong belikan ini, ya udah, jangan ngambil keuntungan. Ini pernah saya sampaikan ketika membahas tentang kurban, Pak. Kan waktu itu saya sampaikan ketika pembahasan tentang kurban gimana? Kalau ada panitia kurban yang tugasnya adalah bagian pembelian, tugasnya adalah bagian penyediaan hewan kurban. Maka ketika dia contoh gini, kan yang kurban itu 1 orang taruhlah 4 juta. 4 juta itu kan berarti apa? Kalau dikumpulkan kali 7 20. Ya berapa? Kalau 4 juta 4 kali 7 28 ya. 28 juta. 4 Iya betul 28 ya. Ya 28 juta. Artinya apa? Berarti terkumpullah uang berapa? 28 juta. Karena terkumpul uang 28 juta itu taruhlah beli sapi. Yang sesuai dengan kesepakatan taruhlah apa? Bahwa sapi yang akan dibelikan adalah sapi yang harganya 27 juta. Kenapa? Karena yang 1 jutanya adalah biaya operasional. Kan itu sudah disepakati dengan apa? Antara panitia dengan yang kurban. Kemudian belikan. Karena beli banyak dapat cashback. Kan begitu. Nah, cashback yang didapatkan itu tidak boleh diambil oleh panitia sebagai keuntungan pribadi. Kenapa tidak boleh? Karena tugas dia bukan suruh dagang, bukan jual beli. Tugas dia adalah wakil, tolong belikan. Harga sapi yang harganya 26 juta. Dengan harga 26 juta ini standarnya segini. Ya karena beli banyak, contohnya dapat diskon. Setiap 1 ekornya adalah 500.000 contohnya. Maka yang 500.000 itu bukan uang milik panitia, tapi itu uang milik siapa? Milik pekurban. Maka perlu disampaikan kepada yang kurban, Pak, Bu, alhamdulillah harga sapi itu targetnya kami beli yang 27 juta. Dan yang 1 jutanya untuk operasional. Ternyata ketika kami beli harganya 26.500.000. Ini ada selisih 500.000. Mangga uangnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kan begitu? Kata bapak-bapak ibu yang bukan abdi mah dari canak beli, ya udah kasihkan. Tahu di canak beli, bukan masalah pelit, orang haknya dia. Atau udah manggawe telah panitia pada di rumah. Kan berarti apa? Di situ sudah apa? Sudah ada ikrar yang jelas. Saya kemarin umroh pas bulan Oktober ya kalau nggak salah. September kalau nggak salah, saya umroh.
Ya, ketika umroh itu kemudian istri saya ke WA, ya tolong belikan ini, kata teteh. Ya udah, saya belikanlah. Pas pulang tanya ke saya, ayah berapa harganya? Saya tanya ke istri saya, kamu jualan atau kamu terima titipan? Saya tanya dulu, kamu jualan atau terima titipan? Kenapa gitu nanya jualan atau terima titipan? Saya bilang kalau jualan, ya terserah kamu mau jual berapa. Ini harganya, harga belinya sekian. Kalau kamu jual, terserah kamu. Ya udah, ini menitip kan? Ya udah kalau nitip saya bilang harganya sekian. Ya udah, sekarang saya kan harganya contohnya taruh 10.000, ya kasih lagi 10.000, nggak boleh kita ngambil keuntungan. Contoh kemarin ada ibu-ibu bagus juga kan? Jadi ibu-ibu mau pergi kemana kan biasanya ibu-ibu kalau kemana-mana teh kena sama dress code gitu ya. Nah ada acara harus pakai dress code seragam pak, dress code. Nah pas beli seragam lah disepakati baju nama mangga beli masing-masing, tapi kerudung atau warnanya apa gitu ya. Tapi untuk kerudungnya supaya seragam beli dengan merek tertentu. Nah ketika beli dengan merek tertentu harganya tertera di situ, harganya sekian rupiah. Taruhlah harganya 100.000. Nah kebetulan ya itu dikumpulkan oleh satu orang, oleh karena ibu-ibu majelis taklim, maka dikumpulkanlah oleh pengurus majelis taklim. Ketika dibelikan itu gimana? Ternyata di antara pengurus majelis taklim itu ada yang punya member kartu anggota di tempat jualan kerudung itu. Akhirnya apa? Akhirnya belilah. Nah ketika beli kemudian dapat diskon. Maka Ustaz gimana diskon ini? Saya bilang diskon itu milik siapa? Milik ibu-ibu yang menitipkan. Sehingga sampaikan saya bilang ke ibu-ibu yang menitipkan itu bahwa apa yang disebutkan bahwa ini begini dan seterusnya. Oh iya, akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan apa yang disampaikan tersebut. Ini Bu, contoh apa? Contoh real kaitan dengan apa? Kaitan dengan wakalah, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang wakalah itu adalah seperti itu. Jadi wakalah ini tidak ada keuntungan di situ sama sekali. Kalau mau keuntungan nanti adalah namanya wakalah bil ujroh. Dari awal disampaikan. Nah, walaupun nanti para ulama mengatakan, oh itu mah bukan wakalah, namanya ujroh. Gitu. Nah, ujroh itu apa? Ya sewa menyewa jasa, gitu ya. Walaupun nanti para ulama menyebutkan al-wakalah bil ujroh. Kita menjadi wakil, tapi saya minta kompensasi. Mau nggak? Silahkan. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Itu hadis yang pertama. Ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan diperbolehkan perwakilan di dalam pembelian. Diberlakukan ibadah kurban diberlakukan ibadah kurban dan mewakilkan pembelinya. Artinya apa? Boleh kalau ibadah kurban itu pembelian hewannya dinitip ke orang, tolong pembelinya. Termasuk juga adalah dibolehkan juga ketika itu apa? Untuk mewakilkan penyembelihan dan lain sebagainya. Maka apa? Maka ini kalau kita perhatikan di dalam hadis terdapat dalil keabsahan perbelanjaan yang melebihkan apabila dibolehkan oleh pemiliknya. Hal tersebut terjadi bahwa kurban membeli 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Lalu ia menjual kembali salah satu ekor tersebut seharga 1 dinar. Kemudian dia datang menemui Rasul dengan membawa 1 dinar dan uang 1 dinar dan kambing. Ada ulama yang tidak membolehkan pembelanjaan dengan cara melebihkan setelah mendapatkan izin, maka ia menafsirkan hadis ini bahwa perwakilan daripada ulama adalah perwakilan tafwid, penyerahan begitu saja, dan perbelanjaannya keluar atas izin pemiliknya. Jadi ada makanya tadi dalam madhab Syafi'i mengatakan tafwid saksin. Nah, tafwid itu adalah menyerahkan mangga terserah, kan beli yang mana aja harganya berapa, itu namanya tafwid. Makanya intinya adalah kalau kita berbicara tentang ini adalah wakalah ini dalam Islam akan dibolehkan kaitan dengan ini. Tapi berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini juga bahwa yang namanya keuntungan jual beli itu tidak ada batas ukurannya. Silahkan saja. Jadi mangga, walaupun tentu di dalam Islam ya tidak boleh terlalu berlebihan. Nanti ada yang disebut dengan ihtikar. Ihtikar itu adalah dia menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, barang pokok, kemudian setelah itu apa dia jual seenaknya ketika masyarakat membutuhkan. Nah, contohnya Pak dalam sekarang kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera kan terkena apa namanya banjir bandang kan, di sana kan kesulitan.
kesulitan bahan makanan pokok di antaranya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin ke sana ngirim, kalau langsung ngirim ke lokasi, kalau kata teman istri saya kebetulan dia salah satu yang terdampak, jangan ngirim uang Pak, ditransfer. Kenapa gitu jangan ngirim uang ditransfer? Karena di sana kalau ngirim uang ditransfer satu ATM-nya nggak ada duitnya. Ya kalau mau ngambil duit ATM nggak ada, susah. Yang kedua duit ayah tapi mau dinahesek. Makanya ini ada salah satu teman istri saya kebetulan yang tinggal di sana dan kebetulan salah satu yang terdampak. Yang kedua Bapak Ibu, ini hadis kaitan dengan Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini pada satu hari ingin melakukan perjalanan. Nah ketika Jabir ini dari kota Madinah menuju kawasan Khaybar sekitar 250 kilo. Ya, ini adalah ke arah Tabuk ya sebenarnya. Nah kemudian dia mendatangi Nabi dan memberitahu hal tersebut. Jadi kata Jabir, Rasul saya ingin pergi ke Khaybar. Rasul tahu bahwa Jabir ini datang ya meminta izin dan memberitahukan. Kemudian setelah itu apa? Nabi tahu bahwa biaya perjalanan cukup besar dan Jabir termasuk ibu sabil. Ada orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Maka Jabir ketika itu Rasul memberikan zakat kepada Jabir tersebut. Maka aradu al-khuruj ila Khaybar. Dari Jabir mengatakan aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi dan aku mengucapkan salam. Kemudian faqultu lahu, Rasul berkata kepadaku, faqultu lahu, aku berkata kepadanya, inni aradtu al-khuruj ila Khaybar. Aku ingin pergi ke Khaybar. Faqala idza ataita wakili, kata beliau, kalau kamu nanti bertemu dengan wakil saya di Khaybar, faqul minhu 15 wasfan. Ambillah di sana ya. Ambillah dari dia 15 wasak. Wasak ini Pak ukuran timbangan sebenarnya ya. Memang ukuran takaran atau bisa jadi ukuran timbangan di zaman itu. Satu wasak itu 60 sok. Kan satu sok itu berapa? Kan kita mengeluarkan zakat satu sok kan. Satu sok itu sekitar kalau di kita 2,5 kilo Pak ya. Ya sekarang 2,5 kilo dikali 60. Jadi satu wasak itu adalah 15. Satu wasak itu adalah 60 sok. Berarti kalau 15 wasak ya tinggal dikalikan saja. Jadi 15 kali 60 berarti berapa? Kalau 15 kali 60 900 sok ya. 900 sok nanti tinggal dikalikan ya 2,5 kilo. Jadi itu adalah kaitan dengan ini. Kemudian apa? Kemudian Pak ini bertahu minka ayatan fadhah yadaka ala tarbuatihi. Apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya. Artinya kan mungkin Rasul sudah punya passwordnya. Kan kadang gini, kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Tolong ambilin ini ya di warung. Tolong ambilin kaca gini. Ibu, ada orang yang temannya mau ke warung, mau ke pasar. Bu, kemana ke pasar? Bu pun telah, abdi menuju ayah terbiasa ke pasar. Eta pangyanakeun di si bapak eta. Nah, bilih kata Rasul, wartos keueun ti ieu-nya. Kan begitu, kadang suka minta apa buktinya kamu suruh ngambil kan begitu. Nah ini mungkin kalau uang kan bisa jadi dalam bentuk cek kan, maka apa cek ternyata dalam bentuk tanda tangan dan sebagainya. Nah kalau lihat dari sini, hadis ini keabsahan perwakilan. Hal ini disepakati oleh para ulama. Nah di sini adalah menarik zakat itu boleh diwakilkan. Makanya atau menyerahkan zakat. Makanya Bapak Ibu ketika bayar zakat fitrah dititipkan di mana? Di masjid. Kenapa dititipkan di masjid? Ini kan sebenarnya mewakilkan KDKM. Tolong distribusikan zakat. Ini kan kalau kita berbicara tentang hadis berikutnya Pak dari Abu Rafi. Tazawwaja Rasulullah Maimunah wa huwa halalun. Yang namanya Rasulullah pernah menikahi yang namanya Sayyidah Maimunah ya. Tetapi Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Wa bana biha, dan beliau tinggal bersamanya dalam keadaan halal, maksudnya tidak mengenakan kain ihram. Wa huwa halalun wa kuntu ana ar-rasul bainahuma, dan aku ketika itu menjadi wakil atas nama mereka berdua. Nah, kalau lihat dari sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Salah satu hal yang dibolehkan adalah perwakilan itu dalam bab apa? Dalam bab pernikahan. Rasul mewakilkan Abu Rafi untuk menerima nikahnya dengan Maimunah dan juga mewakilkan Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menerima nikahnya dengan Ummu Habibah. Jadi gini Pak,
Kan di sini bapak-bapak ketika menikahkan anaknya ada yang mewakilkan kan? Suka kan ijab kabulnya diwakilkan ke siapa? Ke penghulu ya. Kan Pak cenah bapak we lah pang ijab kabul ke. Nah, itu boleh Pak. Termasuk boleh juga misi bapak-bapak ayo pada nikah deui Pak. Misi bapak pada nikah deui supaya kita pangi gitu nya. Kamu we cenah pura apa kamu we wakili saya nanti jadi pangantenna. Itu boleh. Jadi kan selama ini yang jadi wakil itu wali ya. Nah sekarang isi bapak ibu mau mewakilkan, apa bapak-bapak gitunya, boleh itu Pak mewakilkan. Kamu aja yang ijab kabul, tapi kamu atas nama saya. Nah, boleh Pak. Kan selama ini wali ya, yang boleh kan? Kan wali itu kan biasa kan. Kadang saya beberapa kali itu menghadiri pernikahan, itu biasanya walinya itu mungkin gembur Pak, nggak berani ijab kabul. Sehingga Pak ke naib atau ke lebay atau ke kabupaten Pak bapak we pangkat nikah. Dan kan akhirnya Pak kabupaten itu mewakilkan apa fulan bin fulan saya nikahkan fulana binti fulana ya. Yang mewakilkan kan begitu ya. Yang maka apa? Yang mewakilkan kepada saya untuk menikahkan ini dengan mas kawin sekian dibayar punya. Kemudian saya terima nikahnya dan seterusnya. Nah, kalau itu kan wali Pak. Ini mah enggak pengantin sama wakil isi gitu Pak, mangga jadi ini bapak-bapak badai alat ternyata. Tapi asal belum pernah lihat ya. Kan boleh Pak. Jadi saya terima nikahnya bulan bin bulan yang ijab kabulnya diwakilkan ke saya dengan mahar yang disebutkan. Nah tetap tadi Pak yang jadi suaminya siapa nanti? Ya bukan dia, tapi Pak yang minta diwakilkan. Aku aslinya bukan sudah saya kan sudah mewakilkan berarti boleh nggak mewakilkan satu malam? Nggak boleh. Haram gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang tidak semua boleh diwakilkan. Nah ini kita memang agak-agak kurang biasa kita ya. Nah kalau yang dari sini Bapak Ibu, hadis Abi Rafi ini kan ini menunjukkan apa? Ketika menikahi istrinya yang bernama Maimunah, Rasulullah mewakilkan dirinya kepada salah seorang sahabat bernama Abu Rafi. Ini kan perwakilan. Ini adalah hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Kemudian yang ketiga Pak, dalil wakalah itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Dan tentu dalil juga dari logika. Apa logika maksudnya? Setiap orang pasti memiliki kebutuhan, memiliki hajat atas akad wakalah ini. Tidak selamanya setiap orang mampu menunaikan sendiri semua hajatnya. Manusia memiliki keterbatasan waktu, kemampuan, dan keahlian. Oleh karena itu wakalah menjadi solusi praktis, masuk akal untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya kan kadang gini Pak, saya kadang kalau pas umroh gitu ya, ada orang yang suka nitip ke saya, mungkin karena dia terbatas nggak bisa di sana. Contoh kan suka ada tuh sekarang ini infak Pak ya, kan apa Jumat berbagi atau apa kan, tapi berbaginya di tanah suci contohnya. Nah itu boleh, tapi nggak boleh ngambil keuntungan. Maksudnya gini, saya contohnya mau berangkat umroh Bapak Ibu, insya Allah besok saya mau berangkat umroh. Barangkali Bapak Ibu mau menitipkan uang untuk nanti saya belikan apa? Makanan di Saudi contohnya. Nanti akan saya berikan di Masjidil Haram. Maka boleh, tapi saya nggak boleh ngambil keuntungan. Jadi kalau ibu bapak ibu contohnya harganya 15 real, saya berikan 15 real. Kalau saya dapat bonus contohnya dari pedagangnya, itu tetap harus dikembalikan. Maka disampaikan, Pak Ibu ini ada kelebihan. Satu orang lebihnya 2 real ternyata karena saya beli banyak cukup 13 real yang harganya 15 real, maka yang 2 real harus dikembalikan. Terus bapak ibu itu sepakat contohnya, udahlah maka untuk ustadznya itu boleh, harus disampaikan. Sempat ada yang nanya Pak kemarin ke saya, Ustaz boleh nggak kalau saya mengadakan Jumat berbagi? Terus apa? Saya ngambil keuntungan katanya. Saya bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh ngambil keuntungan? Karena ibu dari awal akadnya apa? Saya memfasilitasi orang. Bisa ada orang yang mau berbagi, saya siap untuk mendistribusikan. Karena saya sebagai wakil, nggak boleh saya ambil keuntungan. Aku saya cerita kalau abdi peser ke tukang sarung, anjuran yang keuntungan dari abdi itu. Ya dari ibu yang dagang, dari mana sih? Bapak ibu yang dagang, kalau mau dagang, mau dagang. Atau dari awal bilang contohnya apa? Satu porsinya 25.000, tapi 2.000 dan saya. Kan nggak apa-apa kalau begitu, Nah, Ustaz boleh nggak kalau untuk biaya distribusi boleh? Biaya distribusi namanya, bukan ngambil keuntungan. Makanya dari awal Pak ini harus jelas akadnya seperti apa.
ini adalah kaitan dengan wakalah. Jadi wakalah itu ya nggak boleh kita mengambil keuntungan dari wakalah tersebut, kecuali nanti ada disebut dengan al-wakalah bil ujroh. Dari awal disebutkan, nanti kita akan bahas di ujungnya. Jadi intinya adalah ini kan setiap kita tidak bisa melakukan semuanya, Pak. Contohnya gini, Bapak Ibu saya yakin di sini kurban kadang mungkin 5 ekor sapi, 7 ekor sapi kan. Kalau 5 ekor sapi kan berarti apa kali 7 kan 35 orang. Saya yakin 35 orang mungkin tidak semua bisa mencit. Sehingga akhirnya apa? Kita mewakilkan ke panitia mangga. Panitia itu bisa mencit sarua. Nyuruh orang. Nah itu namanya nanti ujroh. Maka nanti apa? Itu ada akad jasa di sini. Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang wakalah, apa rukun wakalah? Rukun wakalah itu ada 3. Satu ijab qabul. Yang kedua dua pihak. Maksud dua pihak itu orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili. Yang ketiga adalah mahalul amri, pekerjaan atau urusan yang diwakilkan. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita berbicara tentang wakalah ini, maka apa? Kalau kita berbicara tentang wakalah ini, maka ketika kita berbicara tentang wakalah, maka wakalah dalam bab ini, ya kalau kita berbicara tentang apa tentang wakalah ini, maka apa? Maka dalam bab wakalah ini, kalau kita berbicara tentang wakalah ini, maka apa? Pertama, rukunnya apa? Ijab qabul. Nah, ijab qabul itu kan menurut jumhur ulama, dan ijab itu kan ucapan yang diucapkan oleh orang yang mewakilkan, sedangkan qabul adalah ucapan yang jawaban dari orang yang mewakili. Maka itu Bapak secara lafaz bebas-bebas saja, ya. Tidak harus ada lafaz tertentu kaitan dengan wakalah ini. Kemudian yang kedua, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ini mungkin yang paling penting di sini. Syarat atau rukun yang kedua kan orang yang mewakilkan dan mewakili. Syarat orang yang mewakilkan artinya saya mewakilkan. Syaratnya apa? Orang yang memberikan hak kepada orang lain untuk menjadi wakil atasnya, itu namanya adalah muwakil. Syarat utamanya harus memiliki hak tasarruf, kewenangan bertindak hukum. Jadi dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Sehingga tidak boleh menjadi muwakil anak kecil yang belum mumayyiz, nggak boleh, Pak. Contohnya Bapak punya anak usia 6 tahun, nah pakai sertir mobil Lamborghini lah Kak, showroom nggak boleh. Kenapa? Budak kene Pak tengarti. Contohnya disuruh beli ke warung gitu ya, Pak, pakai apa beli ini. Nah maka kalau belum mumayyiz nggak boleh. Ya, sebagian bahkan harus balik. Orang gila, orang idiot, orang epilepsi itu nggak boleh mewakilkan. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk itu. Orang yang sedang tidur. Nah ini kan orang yang sedang tidur ini, maka apa? Siapa syarat orang yang mewakili? Apa orang yang mewakilkan? Saya kembali tadi. Orang yang mewakilkan itu pastinya anak kecil nggak boleh, Pak. Contohnya gini, anak kecil nanti tiba-tiba anak kecil pakai server ini dan lain sebagainya. Harganya besar. Nah yang masih diperselisihkan adalah anak mumayyiz yang belum balik, wanita dalam menikahkan, orang murtad dan orang kafir. Ini boleh atau tidak mewakilkan? Segini Pak, kan ini orang yang mewakilkan itu bagaimana kalau anak kecil boleh nggak mewakilkan sesuatu kepada orang dewasa? Ya tadi tentu orang yang menjadi wakilnya adalah kan sering gitu ya, ketika ada wali yang kebetulan anak itu banyak uangnya karena ayahnya meninggal, maka uangnya dipegang oleh wali tersebut. Tapi kan wali tersebut adalah posisinya ketika itu apa? Ya dia adalah menjaga aset orang tersebut. Adapun orang yang mewakili adalah orang yang ditunjuk untuk mewakilkan. Tidak boleh orang gila dan orang idiot, dan tidak boleh anak-anak yang belum mumayyiz sama sekali. Nah, yang diperselisihkan adalah kalau anak sudah mumayyiz tapi belum balik, boleh kan? Ini adalah kaitan dan intinya Pak, kalau mewakilkan itu adalah orang yang mewakilkan, orang yang punya kewenangan untuk melakukan transaksi. Itu orang yang mewakilkan. Orang yang mewakili adalah harus setara dengan mewakilinya, artinya sama. Sehingga ini yang jadi problem adalah mumayyiz. Ini jadi perbedaan, boleh enggak? Kalau anak kecil jajan, maka anak kecil jajan itu boleh kalau hal-hal yang sederhana, gitu ya. Anak kecil itu boleh jajan tapi hal-hal yang sederhana. Sesuatu yang sifatnya besar tidak boleh. Terus mahalul aqdi, Pak. Nah ini mungkin yang perlu disampaikan. Pekerjaan apa yang boleh diwakilkan itu? Karena tidak semua pekerjaan itu boleh diwakilkan. Maka apa? Pertama Pak, syaratnya apa? Harus diketahui dengan jelas. Pekerjaan yang diwakilkan harus dijelaskan secara detail dan tidak ambigu, sehingga wakil memahami dengan pasti apa yang harus dilakukan. Yang kedua, boleh diwakilkan. Maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan itu memang pekerjaan yang boleh diwakilkan. Jadi ini adalah tidak semua pekerjaan boleh diwakilkan. Kemudian yang ketiga adalah ada dalam wewenang mewakil. Maksudnya pekerjaan itu memang pekerjaan
pekerjaan dia, sehingga ketika diwakilkan memang boleh dia mewakilkan hal tersebut. Pak, apa saja yang boleh diwakilkan itu? Satu, akad muamalah. Akad muamalah itu boleh diwakilkan. Jual beli, kemudian juga wadiah, titipan, dan lain sebagainya. Ini adalah diperbolehkan. Sebagaimana tadi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Jadi akad transaksi bisnis boleh diwakilkan. Yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang sifatnya harta, boleh diwakilkan. Zakat boleh Pak diwakilkan. Kan harusnya saya yang mendistribusikan zakat, saya titipkan ke DKM, itu boleh. Bayar kafarat, ya, bayar fidyah, kan itu kan ibadah harta semua. Kan gini, kalau saya punya ibu saya tidak sanggup berpuasa, kan dia berarti apa? Bayar fidyah. Boleh nggak saya titipkan? Kan kadang DKM suka menerima titipan fidyah kan? Ya nggak apa-apa, silahkan. Nah cuma kan mungkin fidyah perlu catatan khusus ya, karena kan dia beda dengan zakat, beda dengan sedekah, kan ibaratnya kan seperti itu. Contohnya lagi adalah apa? Kurban itu kan ibadah harta, sehingga boleh diwakilkan. Nah dasarnya Rasul mengangkat para petugas zakat untuk memungut zakat tersebut. Nah kemudian urusan pernikahan, jadi nikah itu boleh diwakilkan. Akad nikah, talak, rujuk, khulu itu boleh diwakilkan. Jadi kalau ada suami ingin menceraikan istrinya, boleh mewakilkan ke temannya. Nah, itu kan boleh. Kalau ada suami ingin rujuk kepada istrinya, malu kalau ngomong, maka boleh dia mewakilkan kepada orang lain untuk ngomongnya. Sebagaimana tadi Abu Rafi dalam ijab kabul, ya, Amr bin Umayyah juga pernah melakukan itu. Beliau juga menikahi Ummu Habibah di Habasyah lewat wakil kerajaan Najasyi. Ini kan hal-hal yang dibolehkan. Sehingga apa berarti ada hal-hal yang tidak dibolehkan kaitan dengan bab ini. Apa saja Pak? Kesaksian ini nggak boleh diwakilkan. Bapak Ibu tahu peristiwa A, terus diminta oleh pengadilan, Bapak wajib Pak wakilkan, nggak boleh. Jadi saksi itu tidak boleh diwakilkan. Ya. Yang kedua, sumpah. Para ulama sepakat bahwa sumpah yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hukuman maksiat, Pak. Contohnya hukum maksiat itu apa? Kalau ada orang yang dipotong tangan, ada orang mencuri, dalam Islam kan dipotong tangan, maka tidak boleh diwakilkan oleh yang lain. Bios bapak mata kena kalau dia tangan dipotong, itu nggak boleh Pak. Ada orang dirajam, bios bapak mata kena dirajam, abdi itu dirajam, walaupun itu ayahnya, walaupun itu anaknya tetap nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah ibadah badaniyah. Maksud ibadah badannya itu ibadah badan mah tidak bisa diwakilkan. Contohnya tadi ibu teh kan tiris ya alinatnya. Nah ibu teh tiris gitunya teu kuat berwudu teh. Si bapak suami ibu rek wudu. Pak nitiplah wudu sakali. Itu nggak bisa. Jadi nitip wudu itu nggak bisa. Nitip wudu, nitip mandi junub. Pak cenah abi hareup salat lah bapak mau salat tuh. Nggak bisa. Itu diwakilkan. Puasa diwakilkan itu kecuali tadi, makanya kalau puasa mungkin ada perbedaannya. Nanti kalau ada orang tidak mampu berpuasa karena uzur syar'i, contohnya apa, karena faktor orang tua tidak ini, maka apakah kalau ada orang punya hutang puasa, apakah walinya membayarkan puasanya atau bayar fidyah? Ini kan kaitan dengan ini. Sedangkan haji dan umrah menjadi perkara khilafiyah. Maksudnya apa? Haji dan umrah bolehkah diwakilkan? Kalau dia sudah meninggal dunia boleh diwakilkan. Tapi bagaimana kalau dia memang sakit dan lemah, maka para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama sepakat tidak boleh diwakilkan selama orang itu masih muda, mampu dan sehat, nggak boleh. Tapi kalau dia sakit parah, boleh nggak diwakilkan? Nikahnya wanita, nah ini Pak, wanita tidak boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya karena dia tidak berhak menikahkan diri sendiri. Maksudnya gini Pak, kalau wanita dia masih gadis, itu dia harus ada walinya. Cuma terjadi perbedaan kalau dia janda, boleh nggak kalau janda menikahkan diri sendiri? Nah, ini adalah tentu ini perbedaan di kalangan para ulama, tapi tentu pendapat Allah alam saya lebih setuju adalah bahwa walaupun dia seorang janda, tetap kalau menikah harus ada walinya. Lihat, ini adalah hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi Bapak Ibu, hukum-hukum penting kaitan dengan wakalah. Wakalah ini tidak perlu lafaz khusus. Ya, jadi wakalah ini tidak perlu lafaz khusus. Yang kedua, wakil tidak boleh beli untuk dirinya. Nah tadi Pak disampaikan, orang yang diwakilkan untuk jual beli tidak boleh membeli atau menjual untuk dirinya sendiri, anaknya, istrinya, atau orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka karena dikhawatirkan terjadi korupsi. Tidak wajib mengganti kerugian. Artinya Pak, kalau contoh gini, saya beli telur, contohnya saya ke pasar, karena kata bapak saya, Ustaz dari kemana beli ke pasar? Ini tiplah pang meser kenawan gitu ya.
Terus apa? Terus ketika itu saya berikan uangnya, bapak sudah titip. Ternyata tinggalin di angkot. Makanan nanti pak. Ya saya tidak perlu mengganti, dan itu bukan kesalahan saya gitu ya. Atau di jalan tiba-tiba air mau pak, apa yang saya beli, maka tidak wajib mengganti atas hilang atau rusaknya jika bukan karena koridor. Nah, namun jika karena koridor ya itu wajib mengganti. Ya, contohnya tadi tinggalin di angkot, ya saya tidak harus mengganti. Ya, kenapa? Karena itu bukan keteledoran saya. Harus sesuai dengan pesanan. Artinya orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh, ya dia harus mengambil sesuai dengan yang disepakati. Kemudian tadi Pak Disini tadi wakalah bil ujroh, ini yang saya sampaikan. Wakalah boleh dilakukan dengan upah, namun ada syarat khusus. Apa syaratnya Pak? Besarnya upah harus ditentukan dengan jelas. Jadi dari awal tunggu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mewakilkan sesuatu, sok mangga bayar tapi sekian, itu harus jelas. Yang kedua, jenis pekerjaan yang dikerjakan wakil harus dijelaskan juga. Dengan demikian tidak ada ketidakjelasan. Contoh gini, kalau ini kan babnya walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah namanya wakalah seperti ini, sebenarnya ini adalah ujroh. Ini wakalah seperti ini adalah itu sebenarnya ujroh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang wakalah ini, Bapak Ibu, wakalah ini dibolehkan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi, ijma dan dalil akal yang kuat. Nah, ketika kita melakukan ini, maka apa? Di situ ada keadilan, di situ ada kemudahan, di situ ada amanah, di situ juga ada kerjasama. Nah, aplikasi mungkin di hari ini Bapak Ibu kaitan dengan wakalah dalam hari ini apa saja di masalah kontemporer hari ini. Contohnya Bapak Ibu e-commerce itu kan belanja online. Kan belanja online itu kan marketplace itu kan sebenarnya dia itu kan apa? Dia itu platform marketplace menjadi wakil pembeli dan wakil penjual kan. Jadi kan biasanya kalau Bapak Ibu jual beli kan datang ke toko kan. Tapi sekarang tokonya toko online. Nah, platformnya apa? Contohnya ada Shopee, ada Lazada dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya wakalah. Wakil bagi pembeli, wakil juga bagi penjual kan. Ketika saya beli kan uangnya kemana transfernya? Ke Shopee-nya kan? Uangnya kemana? Ke Lazada-nya. Uangnya kemana? Ke TikTok dan lain sebagainya. Gak langsung ke pemilik rekening tersebut. Artinya apa? Walaupun ada nomor rekening di situ disebutkan, tapi apa? Itu akan di-keep dulu oleh Shopee-nya. Di-keep dulu oleh apa? Pastikan kalau barang sudah sampai baru akan transfer uang tersebut. Ini kan konteksnya kaitan dengan pembeli. Sehingga apa? Di situ ada dua-duanya. Saya sebagai pembeli nyaman dengan pembelian itu pasti barang datang. Saya sebagai penjual juga mulai penipuan. Ini kan contoh. E-banking kan. Sekarang kan rata-rata lembaga keuangan itu kan sekarang sudah pakai e-banking semua. Maka apa? Maka transfer uang, bayar tagihan, beli pulsa itu semuanya wakalah sebenarnya. Ya. Ini adalah kemudian jasa pengiriman. Kalau Bapak Ibu mau melakukan melakukan pengiriman barang kan hari ini tentu kurang mungkin banyak. Tapi gimana? Ya kita cukup datang ke layanan pengiriman barang, maka selesailah pengiriman barang tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah melakukan wakalah itu. Cuman tadi yang harus diperhatikan adalah wakalah itu harus jelas apakah bil ujroh atau bil ujroh. Mau pakai kompensasi atau tidak, gitu ya. Nah, kalau tanpa kompensasi jelas, kalau pakai kompensasi juga harus jelas berapa kompensasinya, pekerjaan yang dilakukannya apa. Maka di kita ada yang disebut dengan just tip jasa ditimbang kan itu kan sebenarnya ujroh, tapi kan di situ ujrohnya ada unsur wakalahnya. Kamu mau kemana? Mau ke Singapura kan ada Singapura, ada Singapura kan ada luar negeri. Mereka mana? Mereka luar negeri. Mereka ke Singapura. Mau kemana? Ke luar negeri, ke Singapura. Di Singapura itu ada merek tas tertentu, harganya sekian. Belilah nanti di toko itu. Oh iya, sepada. Tapi saya minta jasanya berapa? Jasanya sekian. Kan jelas beli tas ini jasanya sekian. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut tidak boleh ngambil keuntungan dari harga barang, tapi dia ngambil keuntungan dari jasa upah tersebut. Tapi Bapak Ibu, saya kira itu saja mungkin bisa disampaikan di pagi hari ini. Ya walaupun ini baru setengah 6 hari ini, setengah 6 lebih 6 menit, tapi tadi mulainya juga setengah 5 ya, karena hari ini subuhnya juga masih jam 4 ya. Tapi Bapak Ibu, saya kira cukup sekian. Nah, kalau ada hal yang perlu didiskusikan, mungkin setelah saya tutup saja. Khawatir mungkin Bapak Ibu sudah siap-siap ingin
nyabu ya, nyarapan bubur ya. Maka mungkin ini adalah kita akhiri dulu, nanti kalau ada hal yang diskusikan mungkin setelah saya tutup. Termasuk mungkin ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya juga enggak boleh, tapi setelah saya akhiri, setelah saya tutup. Kita akhiri dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah amin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.